Saya Cici Sagita. Saya di sini akan menjelaskan hasil rangkuman saya mengenai asuhan kebidanan kehamilan. Yang pertama saya jelaskan adalah mengenai rumus IMT ataupun rumus penentuan indeks massa tubuh. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu berat badan per tinggi badan. Nah, berat badannya itu dalam bentuk kilogram dan tinggi badannya itu per meter dikali tinggi badan. Nah, di sini ada kategorinya yaitu kurus, normal, dan gemuk. Nah, kalau misalkan kategorinya kekurangan berat badan tingkat berat itu kurang 17,0. Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 sampai 18,4. Kalau kategori normal yaitu 18,5 sampai 25,0. Gemuk yaitu kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 sampai 27,0. Nah, ini ada contoh soalnya. Misalkan diketahui berat badannya itu 55 kg, tinggi badannya 150 cm, ditanya IMT. Nah, di mana rumusnya yaitu BB per TB kuadrat. Nah, tinggi badannya ini udah dalam bentuk meter. 55 dibagi 1,5 pangkat 2 yaitu hasilnya 24. Nah, kategori 24 adalah kategori normal. Kita bisa lihat terlebih dahulu di sini. Kategori 24 adalah termasuk normal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kenaikan bobot ideal ibu hamil selama masa kehamilan. Nah, di sini ada kategorinya underweight, normal, dan overweight dan obes. Nah, total kenaikan berat badan pada underweight yaitu 12,5 sampai 18 kg. Nah, kenaikan berat badannya pada trimester 1 itu sekitar 1,3 kg dan kenaikan berat badannya trimester 2 dan 3 ataupun per minggu yaitu sebanyak 0,44 sampai 0,58 kg. Selanjutnya di sini ada kategori normal. Normal kenaikan BB-nya pada trimester 1 itu 1,3 kg dan kenaikan BB trimester 2 dan 3 per minggu itu 0,35 sampai 0,5 kg. Nah, di sini ada overweight. Overweight ini kenaikan BB-nya itu 7 sampai 11,5 ya total kenaikan BB-nya. Nah, kenaikan BB pada trimester 1 sampai 3 kg. Nah, kenaikan BB trimester 2 dan 3 yaitu 0,23 sampai 0,33 kg. Sedangkan yang termasuk obesitas ini yaitu total kenaikannya BB-nya harus 5 sampai 9 kg dan kenaikan BB pada trimester 1 0,2 sampai 2 kg. Dan kenaikan BB trimester 2 dan 3 ataupun per minggu 0,1 sampai 0,27 kg. Nah, di sini dijelaskan bahwa IMT sebelum atau sesudah hamil sangat mempengaruhi bobot bayi lahir. Nah, di sini ibu hamil juga disarankan untuk membatasi gula dan perbanyak air putih. Lalu di sini ada dianjurkan konsumsi itu yaitu 2430 sampai 2550 per kalori per hari. Nah, di sini ada pembagiannya ya. Di sini protein itu 20 sampai 25%, lemak 20 sampai 30%, karbohidrat 50 sampai 60%. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus menghitung HPL ataupun taksiran persalinan. Nah, di sini ada bulan HPHT-nya, yaitu kalau Januari sampai Maret yaitu 7 tambah 9 tambah 0. Sedangkan April sampai Desember 7 dikurang 3 ditambah 1. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya. Misalkan Ibu Salina G1P0A0 melakukan pemeriksaan untuk mengetahui HPL dan diketahui HPHT Ibu Salina 3 Maret 2019. Nah, kita lihat dulu Maret ini bulan apa, yaitu bulan 3. Kita lihat rumusnya itu adalah plus 7, plus 9, dan plus 0. Nah, jadi kita masukin dulu. Yaitu ini di sini tanggal 3 bulan 3 2019. Terus rumusnya kita masukin. Nah, habis itu kita tambah yaitu jatuhnya 10 12 2019. Jadi hari perkiraan ibu lahir yaitu tanggal 10 Desember 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus usia kehamilan. Rumus usia kehamilan itu adalah KN dikurang HPHT dikali 41/3. Nah, UK itu keterangannya usia kehamilan, KN kunjungan, HPHT hari pertama, hari terakhir. Di sini ada rumusnya 1/3 itu sama dengan 2 hari, 2/3 5 hari, 3/3 1 minggu. Di sini saya membuat contohnya. Contohnya itu Nyonya R melakukan kunjungan 28 April 2019 dan HPHT 22 bulan 11 2018. Nah, di sini saya akan masukkan rumusnya. Kan tadi KN dikurang HPHT. Jadi kita masukkan KN dan HPHT-nya lalu kita kurang. Nah, setelah itu 2019 dikurang 2018 kan mendapat 1 ya. Nah, 1. Terus habis ini 4 dikurang 11. 4 dikurang 11 kan tidak bisa. Jadi kita minjam dari bilangan ini. Nah, 1 tahun ada berapa bulan, yaitu 12 bulan. Jadi kita masukkan angka 12. Lalu 12 ditambah 4 16. 16 dikurang 11 yaitu 5 bulan.
Nah, lalu 28 dikurang 22 yaitu 6. Di sini keterangannya hari, bulan, dan tahun. Lalu setelah itu udah kita dapatkan. Nah, ini kan berarti tinggal ini tugas kita yaitu dikali 4 1/3. Makanya kita cantumkan 5 bulan ini. 5 bulan dikali 4 20 minggu, 5 kali 1/3 5/3. Kalau kita jadikan pecahan campuran jadi 1 2/3. Nah, 1 itu 1 minggu. Nah, 2/3 itu yang tadi rumusnya yang kita dapatkan yaitu 5 hari dari sini. Nah, yang tadi kita dapatkan ya dari sini 5 hari. Nah, selanjutnya kita tambahkan yang minggu ditambahkan minggu, yang hari ditambahkan hari. Nah, di sini minggu kita cantumkan yaitu ini udah saya gariskan warna pink, 20 minggu ditambah 1 minggu yaitu 21 minggu. Lalu di sini harinya 6 hari ditambah 5 hari yaitu 11 hari atau sama dengan 1 minggu lebih 4 hari. Jadi usia kehamilan pada si ibu Nyonya R ini yaitu 22 minggu lebih 4 hari. Di sini rumus menghitung taksiran atau berat badan janin TBBJ, yaitu rumusnya TBJ sama dengan TFU kurang N dikali 155. Nah, TFU ini adalah tinggi fundus uteri. Nah, N-nya ini keterangannya ini, jika belum masuk PAP N-nya 12, jika hampir masuk PAP N-nya 13, dan jika udah masuk N-nya 11. Nah, di sini saya udah membuat contohnya. Misalkan tinggi fundus uterus sudah masuk PAP. Nah, di sini 25. Berarti kita masukin rumus yang tadi TFU-nya yaitu 25. Kita masukkan 25, lalu di sini keterangannya sudah masuk PAP. Nah, sudah masuk PAP itu N-nya 11. Jadi 25 dikurang 11, lalu dikali 155 yaitu hasilnya 2170 gram. Karena ini gram, kita harus mengubahnya ke dalam kilo yaitu 2,17 kilo. Jadi tafsiran berat badannya janin yaitu 2,17 kilo. Di sini saya akan menjelaskan TFU berdasarkan pengukuran jari serta MC Donald ataupun dalam bentuk senti. Nah, di sini ada tekniknya terlebih dahulu di mana kita harus mengukur menggunakan pita meteran atau metlin dalam bentuk sentimeter. Dilakukan pada usia kehamilan 22 minggu sampai 35 minggu. Nah, hasilnya ini dapat dibandingkan dan hasil anamnesis HPHT dan kapan gerakan janin dirasakan. Lalu di sini hasil TFU harus sama dengan usia kehamilan dalam minggu yang ditentukan berdasarkan HPHT. Nah, tenda MC Donald ini lebih elastis dan lunak. Selanjutnya di sini perbedaan 1 sampai 2 cm masih ditoleransi, tapi kalau udah kurang 2 cm ini adanya gangguan pertumbuhan janin. Lebih dari 2 cm terjadi bayi kembar dan polihidramnion atau janin besar. Di sini akan menjelaskan gambaran TFU dikonfirmasikan dengan usia kehamilan. Nah, di sini saya cantumkan yaitu di sini 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu, 28 minggu, 32 minggu, 40 minggu, dan 36 minggu. Nah, di sini udah ada keterangan ini simfisis, ini umbilikus, lalu ini simpoid. Nah, ini bisa dilihat gambar jelasnya seperti ini. Nah, lalu di sini ada keterangannya. Keterangannya itu yaitu sebelum minggu 11 fundus belum teraba dari luar. Nah, pada minggu 12 ini 1 sampai 2 jari di atas simfisis, minggu ke-16 pertengahan simfisis dan pusat, minggu ke-20 3 jari di bawah pusat, minggu 24 setinggi pusat, minggu 28 3 jari di atas pusat, minggu 32 pertengahan proexploit ataupun PX sampai pusat, lalu minggu ke-36 3 jari di bawah PX dan minggu ke-40 setinggi PX. Nah, ini adalah penjelasan dari gambar yang tadi sudah saya beritahukan. Nah, ini bagan TFU menurut McDonald bisa dilihat 22 sampai 28 minggu itu 24 sampai 25 cm di atas simfisis. Lalu 28 minggu itu 26,7 cm di atas simfisis, 30 minggu 29,5 sampai 30 cm, lalu 32 minggu 29,5 sampai 30 cm, lalu 34 minggu 31 cm, lalu 36 minggu 32 cm, lalu 38 minggu 33 cm, dan 40 minggu 37,7 di atas simfisis. Nah, ini berdasarkan sentimeter. Lalu selanjutnya di sini ada
asuhan 10T dalam pemeriksaan kehamilan. Nah, di sini timbang berat badan dan tinggi badan, lalu tekanan darah, nah lalu nilai status gizi. Nilai status gizinya ini ukur lila, yaitu kalau misalkan kurang dari 23,5 cm ini termasuk kek. Nah, pemeriksaan puncak rahim atau TFU, lalu yang keempat tentukan presentasi janin dan DJJ, lalu yang keenam screening imunisasi TT. Lalu selanjutnya yang ketujuh pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan. Lalu selanjutnya tes laboratorium golongan darah, Hb, protein dan glukosa urin. Lalu di sini ada tata laksana kasus yaitu masalah dan keluhan, dan temu wicara itu konseling dan termasuk P4K atau perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta KB pasca persalinan. Lalu selanjutnya di sini ada kebutuhan FE ibu hamil dan minimal tambahan tablet selama kehamilan, yaitu kebutuhannya itu 800 sampai 1040 mg. Nah, 300 ini untuk janin, 50 sampai 75 untuk plasenta, 500 untuk HB, 200 untuk ekresi, 200 untuk postpartum. Nah, ini penjelasannya dari kebutuhan ini. Lalu selanjutnya di sini ada dosis tablet FE. Dosisnya itu diberikan selama 90 hari. Biasanya ini diberikannya pada trimester 2. Kenapa? Dikarenakan kalau misalkan kita memberikan pada trimester 2 ini menghindari mual muntah yang berlebihan. Kan karena pada trimester 1 itu tanda-tandanya kan biasanya mual muntah. Makanya dikasihnya ke trimester 2 efektifnya. Lalu tablet penambahan darah ini mengandung 220 mg ferrosulfat setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Pada trimester 1 membutuhkan sekitar 0,8 mg sehari. Pada trimester 2 dan 3 membutuhkan 6,3 mg per harinya. Nah, lalu di sini ada tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk mencegah anemia, mencegah pendarahan saat persalinan, lalu asupan nutrisi bagi janin. Lalu selanjutnya di sini cara minum tablet FE, yaitu awal usia kehamilan kurang dari 24 minggu, dianjurkan diminum pada malam hari atau sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual muntahnya. Lalu diminum dengan air jeruk atau yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan tablet FE. Dilarang meminum dengan kopi hitam atau zat yang mengandung fosfor dikarenakan akan menghambat proses penyerapan pada tablet FE. Efek tablet FE yaitu mual muntah, konstipasi, dan feses hitam. Nah, feses hitam ini dalam kategori hal normal ya dalam mengonsumsi tablet FE. Lalu di sini ada penambahan zat besi selama kehamilan yaitu 1000 mg karena mutlak dibutuhkan untuk janin, plasenta, dan penambahan volume darah ibu. Lalu di sini tanda-tanda kekurangan FE itu pucat, mata berkunang-kunang, lemah, mual, pusing, dan sesak napas. Nah, di sini ada kekurangan tablet FE. Nah, kekurangan tablet FE ini bisa berakibat anemia. Pada orang normal biasanya itu 12 gram persen. Pada ibu hamil yaitu 11 gram persen. Nah, kategori kadar Hb menurut WHO pada ibu hamil yaitu normal 11 gram, ringan 8 sampai 11 gram, dan berat kurang dari 8 gram persen. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai imunisasi TT. Nah, bisa dilihat di sini ada imunisasi, pemberiannya, dan masa perlindungannya. Nah, imunisasi ini diberikannya yaitu dengan dosis 0,5 cc. Nah, di sini ada T1. Nah, pemberian pada T1 itu biasanya pada pubertas, lalu masa perlindungannya itu pada masih masa pubertas ataupun pada saat diberikan T1-nya ini saat awal adanya tanda-tanda kehamilan. Lalu di sini ada T2. T2-nya itu 4 minggu setelah diberikan T1. Lalu masa perlindungannya 3 tahun. Nah, lalu pada T3 ini pemberiannya 6 bulan. 6 bulan setelah suntik T2. Masa perlindungannya 5 tahun. Lalu selanjutnya ada T4. T4 itu 1 tahun setelah T3. Jadi setelah suntik T3, setelah 1 tahunnya kita melakukan suntik T4 yaitu, dan masa perlindungannya 10 tahun. Kalau T5 1 tahun setelah T4 dan masa perlindungannya lebih dari 25 tahun. Kebutuhan gizi ibu hamil trimester 1, trimester 2, dan 3. Nah, kebutuhan gizi pada ibu hamil trimester 1 energinya 180 kalori, proteinnya 20 gram, lemaknya 6 gram, karbohidratnya 25 gram. Nah, dari sini bisa kita samakan setara dengan biskuit 1 buah besar 10 gram, lalu telur ayam rebus 1 butir atau 55 gram, lalu susu sapi segar setengah gelas 100 gram. Nah, dari setara ini tidak harus mutlak makanan ini, bisa
bisa digantikan dengan makanan lain. Yang penting kebutuhan energi yang telah disampaikan di sini terpenuhi. Lalu selanjutnya ada trimester 2 dan 3, yaitu energinya 300 kalori, proteinnya 20 gram, lemaknya 10 gram, dan karbohidratnya 40 gram. Setara dengan 1 mangkuk bubur kacang hijau, yaitu 50 gram, santan seperempat gelas 50 gram, dan gula merah sendok makan 13 gram. Dan di sini juga mengonsumsi telur ayam rebus 1 butir 55 gram. Ini hanya contoh saja, tidak harus mutlak seperti ini. Yang penting nanti kebutuhan energi yang telah saya sampaikan dari poin trimester 1 dan trimester 2 dan 3 ini harus terpenuhi. Lalu selanjutnya jumlah atau porsi dalam satu kali makan ibu hamil. Di sini ada kategori berat dan setara dengan. Nah, kategorinya misalkan di sini nasi penggati beratnya itu 200 gram setara dengan 1 piring. Lalu di sini ada lauk pauk hewani, yaitu ayam, daging, ikan 40 gram. Yaitu misalkan di ikan itu kita bisa dapatkan sepertiga ekor sedang. Kalau di ayam itu 1 potong sedang, dan daging kecil itu 2 potong. Lalu selanjutnya di sini ada lauk nabati, yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Tempe 50 gram, tahu 100 gram, kacang-kacangan 25 gram. Nah, di sini dengan setara dengan tempenya 2 potong sedang, tahunya 2 potong sedang, lalu kacang-kacangannya itu 2 sendok makan. Lalu selanjutnya di sini ada sayuran. Sayurannya ini 100 gram. Bisa kita dapatkan dari 1 gelas atau 1 piring atau 1 mangkuk setelah masak ditiriskan. Jadi takarannya seperti ini, yaitu 1 gelas atau 1 piring. Lalu selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahannya itu 100 gram, yaitu 2 kali potong sedang. Perlimaan pada saat palpasi abdomen. Di sini ada keterangannya, itu perlimaan, host, dan keterangan. Di sini 5/5 bisa dilihat gambarnya. Lalu di sini ada host 1, yaitu kepala di atas PAP mudah digerakkan. 4/5 termasuk host 1, dan host 2 yaitu keterangannya sulit digerakkan, bagian terbesar kepala belum masuk panggul. Lalu di sini ada perlimaan 3/5 yaitu host 2 sampai host 3 yaitu bagian terbesar kepala sudah masuk panggul. Lalu di sini 2/5 ataupun host 3+ yaitu sudah masuk pintu atas panggul. Lalu 1/5 yaitu host 3 sampai host 4 kepala di dasar panggul, dan 0/5 yaitu host 4 sudah ada di perineum. Bisa dilihat gambar-gambarnya. Lalu selanjutnya di sini ada asuhan kebidanan yang harus diberikan pada tiap trimester dalam kehamilan. Nah, pada trimester 1 ini kita menetapkan diagnosa kehamilan, menentukan taksiran persalinan, menentukan jadwal kunjungan ANC, melakukan konseling, adaptasi ketidaknyamanan. Jadi pada konseling ini kita memberitahukan adaptasi ketidaknyamanan, istirahat dan exercise atau senam, lalu relaksasi, nutrisi, seksual, tanda bahaya, dan informasi yang berkaitan pada trimester 1. Lalu tes diagnostik khusus ataupun tes lab. Lalu selanjutnya di sini ada trimester 2. Trimester 2 ini itu menetapkan jadwal kunjungan, lalu pengkajian, monitoring pertumbuhan dan perkembangan janin, lalu konseling. Konselingnya itu berisikan birth plan, adaptasi ketidaknyamanan, tanda bahaya, dan tes diagnostik khusus ataupun tes lab. Lalu selanjutnya di sini pada trimester 3 yaitu menetapkan jadwal kunjungan, lalu melakukan pengkajian, monitoring pertumbuhan dan perkembangan janin. Lalu selanjutnya yaitu konseling. Konselingnya itu yaitu berdasar. Lalu di sini konselingnya itu berisikan birth plan, adaptasi ketidaknyamanan, tanda bahaya, keamanan, latihan dan relaksasi, lalu nutrisi dan seksualitas. Lalu di sini juga ada persiapan persalinan. Jadi nanti bidan memberikan asuhan mengenai persiapan persalinan, apa saja yang harus disiapkan pada saat ingin melakukan persalinan. Lalu selanjutnya tes diagnostik khusus. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.